Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada malam ini. Kiranya semua sejahtera di dalam mengikuti PA dan juga menghadapi situasi hari-hari yang belum terlalu sempurna. Hari ini, Rabu malam, 24 November 2021, seperti biasa kita melakukan lagi pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut. Untuk itu, kita akan merenungkan soal yang Alfa dan Omega dari Wahyu 1. Yang Alfa dan Omega. Mari kita mulai dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 273 ayat 1 dan 2. Datanglah. Datanglah ya Yesus, umatmu merindukanmu. Demikianlah nyanyian kerinduan umat segala abad. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami dapat melakukan pemahaman Alkitab bersama-sama seperti biasa pada hari Rabu malam. Dan kami akan merenungkan soal kedatangan-Mu. Kami ambil dari kitab Wahyu yang merupakan apa yang dinyatakan Tuhan untuk sejarah masa depan. Kami mohon supaya dari dalamnya kami dapat menimba apa yang kami perlu ketahui, percayai, dan pegang. Sehingga kami menantikan Tuhan dengan benar. Kami dapat menikmati masa-masa penantian dalam kehidupan. Ajarlah kami melalui bahan pemahaman Alkitab malam ini, dan biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang direnungkan, apa yang diresapkan orang percaya pada masa lampau, supaya kami juga dapat melakukannya. Tolonglah kami. Kami mohon dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari kuasa, dari dosa kita oleh darahnya,
dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah saudara-saudara, Wahyu pasal pertama ayat 4-8. Kita lihat pengantar dulu ya. Judul ini terdiri dari kata-kata dalam bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Ini adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Jadi kalau di Indonesia kan, judul ini berarti yang A dan Z. Maksudnya yang pertama dan terakhir, atau yang awal dan yang akhir. Gelar ini biasa dikenakan kepada Allah sendiri, yaitu Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, nama ini diulang dalam ayat 4 dan 8. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi Allah sedang memberi wahyu. Wahyu itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, apokalipsis. Artinya membuka tudung, mengangkat penutup sejarah masa depan melalui Tuhan Yesus. Allah membuka rencana yang dia set dalam sejarah di masa depan kepada gerejanya secara keseluruhan di dunia. Ya, ayat 1. Dan diwakili oleh 7 jemaat, ayat 11. Saya bacakan ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Itu ayat 1 ya. Ayat 11. Apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan ke Philadelphia dan ke Laodikia. Jadi bukan hanya 7 jemaat yang harus mendapat percaya dan menyesuaikan diri pada rencana itu, tapi seluruh gereja di dunia. Ya. Oleh karena itu selalu diulang kata-kata sampai 7 kali diulang. Tiap jemaat diulang lagi sekali. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 2 ayat 7, 11, 17, dan seterusnya. Ya, jadi rencana ini dibukakan Tuhan Yesus kepada Yohanes, rasulnya, dan selanjutnya Yohanes menjadi saksi tentang itu. Lalu ia menuliskannya kepada jemaat-jemaat disebut Asia Kecil. Ayat 9. Ya. Ini adalah daerah, Asia Kecil adalah daerah dalam Kekaisaran Romawi yang sekarang disebut Turki. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu di dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 9. Ya.
Nah, kita lihat coba atlas di belakang Alkitab menggambarkan dunia perjanjian baru di mana Pulau Patmos. Nah, ini dia di tayangan ini ya. Patmos dekat kota Efesus itu di tengah. Nah, disitulah Yohanes dulu terasing dan mendapat wahyu. Ya, di situ disebut John Revelation, wahyu kepada Yohanes. Nah, kita lanjutkan dengan tafsir ayat-ayat. Tafsiran dan maknanya bagi kita. Ya, jadi ayat 4 sampai 8 ini apa maknanya bagi kita? Ayat 4 sampai 5a. Di sini Yohanes menyapa 7 jemaat dengan menyampaikan salam istimewa kepada mereka. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Di dalam ayat-ayat ini, kita mendengar soal dari Dia. Dari Dia, yaitu dari Allah, datang kasih karunia dan damai sejahtera kepada manusia. Jadi Allah adalah sumber yang melimpahkan kemurahannya berupa kasih karunia dan damai sejahtera atau keselamatan. Yang pertama yang dicurahkan adalah kasih karunia. Ya. Atau dalam bahasa Yunani, charis. Artinya anugerah dan perkenan Allah kepada manusia dalam Kristus. Itulah kasih karunia. Ya, ada di dalam Yohanes 1, 1 Korintus 1, ya, yaitu satu pemberian yang tidak berbayar jasa apapun. Ya, saya bacakan Yohanes 1 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi dalam Yohanes 1 tergambar bagaimana Yesus diberikan kepada manusia sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu sering dipakai oleh Rasul dalam Perjanjian Baru untuk memberkati mereka yang dikirimi surat. Ya, misalnya Paulus, Yohanes, Petrus. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kasih karunia Allah dalam Kristus adalah pemberian tak berbayar apapun. Ini sangat terasa oleh manusia sebagai pelaku dosa atau pendosa, sebagai yang terbuang, yang tidak layak menerima pemberian apapun. Ya, kita ambil contoh ya. Contoh yang pertama, wanita yang tertangkap berbuat dosa, yang menurut hukum Taurat hanya satu hukumnya, hukum rajam sampai mati. Itu kita bisa baca dalam Yohanes 8.
Ya kita mungkin masih ingat ya, ada wanita tertangkap basah, lalu diseret oleh orang Farisi kepada Yesus. Rabi, ini harus dilempari batu sampai mati menurut hukum Musa. Bagaimana pendapatmu? Dan Tuhan Yesus tunduk ke tanah, lalu didesak. Bagaimana? Lalu Tuhan Yesus bilang, silakan lempar batu. Siapa yang tidak berdosa silakan lemparkan batu aja. Satu-satu malah pergi meninggalkan. Kemudian Tuhan Yesus bangun dan dia menghidupkan wanita itu. Yang sudah hampir dilempari batu sampai mati, dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini kasih karunia dalam Kristus adalah pemberian yang tak berbayar. Ya. Pembebasan pelaku dosa dari hukuman mati. Ya, itu contoh orang pendosa yang dibebaskan dari hukuman mati. Ini kasih karunia. Yang kedua, kita ambil contoh kedua, orang yang terbuang jauh dari kehidupan saleh dan kebaktian. Misalnya pemungut cukai yang tidak mampu lagi berdoa seperti orang Israel yang lain, tapi hanya memukuli dirinya. Ada di dalam Lukas 18. Ya, mungkin kita ingat ceritanya, ada perumpamaan, ada dua orang, satu orang Farisi, satu pemungut cukai masuk bait Allah berdoa. Yang pemungut cukai ini, yang Farisi ini dengan bangga berdoa menengadah ke langit. Aku bersyukur ya Allah, sebab aku bukan pelaku dosa. Saya tidak berzina, saya membawa persepuluhan. Saya tidak seperti orang pemungut cukai ini. Sementara pemungut cukai itu tidak bisa menengadah ke langit. Dia hanya menepuk dadanya, memukuli dirinya, dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 13. Lalu Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ayat 14. Ya, ini kasih karunia. Pemungut cukai itu mendapatkan apa yang tidak mungkin ia bayar dengan jasa rohani atau jasa sosial atau apapun. Demikian juga Sakeus dalam Lukas 19. Kita tahu ya, Sakeus itu kan orang pemungut cukai yang dibuang masyarakat, tidak disukai masyarakat. Tapi dia dengan segala upaya ingin menemui Yesus, lalu dia mengundang ke rumahnya. Dan waktu Yesus masuk rumahnya dan makan di sana, ada orang-orang saleh, orang Farisi, orang ahli Taurat yang ngomel. Ya, dia masuk ke rumah orang berdosa. Artinya, Sakeus itu nggak layak menerima kasih Allah, kasih karunia. Tapi apa kata Tuhan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 9 dan 10. Nah, ini kasih karunia. Pemberian ampunan dan keselamatan kepada yang tidak layak menerimanya. Contoh berikutnya, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah musuh jemaat Tuhan. Ya, yang menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus dan menjadi pemberita Injil sampai keluar Israel. Ya, Kisah Rasul 9. Kita tahu ceritanya ya. Dia berangkat dari Yerusalem ke Damaskus untuk menangkapi orang Kristen, dan di tengah jalan ditemui Tuhan dan menjadi buta. Lalu ada seorang namanya Ananias diminta Tuhan supaya menghubungi Saulus atau
disebut Paulus ya. Tapi apa kata Ananias? Tuhan, dari banyak orang aku telah mendengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang dengan penuh kuasa dari imam-imam untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya, jadi Paulus sebetulnya tidak layak untuk menerima kasih karunia. Tapi apa kata Tuhan? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang Israel. Raja dan orang Israel. Ya, ayat 13 sampai 15. Jadi karena itulah saudara-saudara, Paulus itu merasa dialah orang yang paling berdosa di antara mereka yang ditemui Tuhan setelah kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras dari semua, ya. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah Paulus merasa paling berdosa, tapi mendapat kasih karunia dan bekerja sangat keras di dalam pekerjaan Tuhan. Contoh terakhir adalah bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di luar Israel, di luar perjanjian, ya, termasuk kita. Ya, kita diterima menjadi keluarga Allah demi kasih karunia-Nya di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia semata-mata. Ya, ditulis dalam banyak ayat ya. Ini ada Roma 5, Efesus 1, nanti bisa dibaca 3, Kolose 1. Ya, saya bacakan saja satu ya, Roma 5 ayat 2 dan 15. Ini untuk kita, untuk bangsa-bangsa yang bukan Israel. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itu dari Roma 5 ayat 2 dan 15. Jadi kasih karunia Allah menjadi pokok pembicaraan di dalam Alkitab. Mengapa bangsa-bangsa yang bukan umat perjanjian, jauh dari keselamatan, tanpa harapan, dan tanpa Allah di dalam dunia, telah dirangkul menjadi umat kesayangan seperti Israel. Bangsa-bangsa telah menjadi Israel baru melalui kasih karunia Allah. Itu yang pertama yang diberikan ya dari Dia kepada manusia. Yang kedua, apa yang diberikan? Damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Ya, peace dalam bahasa Inggris. Berarti keselamatan yang utuh, sempurna. Whole. Ya, keadaan selamat dalam segala hubungan
Ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam lingkungan, dia di dalam keselamatan. Ya, ya seperti buah apel yang utuh, tidak ada bagian yang cacat atau busuk. Nah, itu disebut utuh, whole. Keselamatan atau damai dialami manusia karena dikasihi Allah. Ini kerap kali dipakai oleh Tuhan Yesus dalam memberkati dan menenteramkan murid-muridnya. Ini kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 14 dan pasal 20. Misalnya ya, pasal 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini dikatakan Tuhan Yesus menjelang akhir pelayanannya di bumi dan akan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Keadaan itu membuat murid-murid merasa sangat gelisah, sangat gentar, hidup tanpa guru. Situasi apa itu nanti? Makanya dikatakan jangan gentar hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagian B dikatakan juga Rasul memakainya sering digabung dengan kasih karunia untuk menyampaikan salam keselamatan. Ya, kita baca itu misalnya di dalam Filipi, Titus, 2 Yohanes, Wahyu. Ya. Saya bacakan saja Filipi 4 ayat 7 ya, satu aja ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Demikianlah penguatan Paulus dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi yang sedang menderita karena aniaya berat. Nah, itulah dari Allah, kasih karunia dan damai sejahtera. Dari Allah ini dijelaskan lebih rinci ya, yaitu Bapa. Jadi Allah ini disebut Bapa. Disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini diulang 2 kali dalam ayat 4 dan ayat 8. Gelar ini, ya, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, itu menunjukkan masa silam dalam sejarah. Masa sekarang, ya, masa kita, dan masa yang akan datang. Nah, perhatikan ya, tidak dirumuskan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Tidak. Tetapi dibuat rumusannya menjadi seperti ayat 4 dan 8. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini menekankan 2 hal yang sangat penting dalam hubungannya dengan sejarah dunia. Pertama, menekankan kekekalan Allah. Dulu, sekarang, dan besok. Tapi juga menekankan kedatangan Kristus yang kedua, ya, yang kita tunggu-tunggu. Jadi yang akan datang itu adalah Allah sendiri. Kemudian yang kedua, Allah ini disebut Roh. Ini maksudnya Roh Kudus. Ya. Disebut ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 7 adalah angka sempurna bagi orang Israel. Itu menunjuk kepada Roh Allah, Roh Kudus. Mungkin Yohanes terpengaruh Yesaya 11 ayat 2 dan 3, yaitu pemberian rangkap 7 kepada tunggul Isai atau Mesias. Ya, saya bacakan ya. Roh Tuhan akan ada padanya, ya, pada tunggul Isai itu. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan,
roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Ya, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini roh rangkap 7 ya. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Yaitu ada pemakaian angka 7 di situ. Ya, ada 7 roh yang disebut di situ. Atau mungkin dipengaruhi oleh Sakaria 4 ayat 2 dan 10. Tentang 7 mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Sebab siapa yang memandang hina dari hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya, jadi dalam Sakaria 4 ada penglihatan mengenai Zerubabel, bupati Yehuda yang membangun Yerusalem. Dikatakan berlaku atasnya 7 mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Suatu penglihatan yang luar biasa. Ya, sejajar itu ada di Wahyu 4 ayat 5 dan 5 ayat 6. Tentang 7 obor, 7 tanduk, 7 mata Tuhan yang tampak di sorga. Ini menunjukkan 7 roh Allah. Ya, saya bacakan ya. Dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi di sini kita melihat cara Yohanes menggambarkan kerja roh Allah yang aktif dan sempurna. Diungkapkan dengan roh rangkap 7. Kemudian yang ketiga, Allah disebut anak. Ya, disebut Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Seperti dikatakan dalam nyanyian pujian gereja, He is the King of Kings. Raja atas segala raja. Ya, ada nyanyian gereja itu ya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Ya, ada saya apa lagu anak-anak sekolah minggu di sekolah minggu saya dulu ya. Nah, mari kita kenal nama-nama atau sebutan anak atau Yesus ini. Yang pertama, Yesus Kristus. Ini adalah nama pribadi dan gelar yang sangat istimewa. Yesus itu berarti Tuhan penyelamat atau juru selamat. Nama itu adalah nama pribadi. Diberikan waktu ia lahir. Ya, Matius 1, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Ya, jadi nama Yesus, Hosea, Yosua, dan lain-lain juga dikaitkan dengan tindakan Tuhan yang menyelamatkan. Kristus itu berarti yang diurapi. Dikaitkan dengan jabatan yang diemban oleh Yesus. Ya, Lukas 2 ayat 11 misalnya.
Yesus disebut juru selamat yang Kristus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dalam silsilah kelahiran, ia disebut Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Demikianlah juga ia disebut menjelang kematiannya. Matius 27 ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ya, jadi Kristus pada lahir, Kristus pada mati, itu dipersoalkan karena jabatannya yang diurapi untuk penyelamatan. Begitu pula dengan hasil karyanya yang berhubungan dengan kita manusia atau gereja. Ia disebut Kristus atau juru selamat. Ya, ini banyak ayatnya ya. Itu bisa saudara-saudara baca di ayat-ayat ini. Dia disebut Kristus dalam kaitannya dengan kita. Ada Yohanes, Roma, 1 Korintus, Galatia, dan seterusnya, banyak sekali. Ini saya sengaja cantumkan untuk Anda baca dan memperkaya bagaimana Kristus berkaitan dengan Anda. Kita ambil saja dua contoh, yaitu Yohanes 7 ayat 26 dan Ibrani 3 ayat 6. Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Ya, demikianlah rakyat bertanya-tanya setelah debat Tuhan Yesus dengan ahli Taurat di Bait Allah, karena orang Yahudi menentang Yesus menjadi diam 1000 bahasa. Ya, jadi ada debat di Bait Suci dan mereka tiba-tiba diam. Sehingga rakyat bertanya-tanya, mungkinkah para pemimpin kita sudah tahu bahwa dia memang Kristus? Kemudian penulis Ibrani juga mengatakan, tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, Ibrani 3 ayat 6. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita. Ya. Nah, ini Kristus dikaitkan dengan mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita, jemaat. Sering juga nama Yesus Kristus ditukar. Ya, susunannya dibalik, Kristus Yesus, Yesus Kristus, ya dibalik, maksudnya sama. Dia yang diurapi. Ya, ada juga di banyak ayat ya, bisa dibaca. Ya. Kemudian nama berikutnya, Yesus disebut saksi yang setia. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi saksi kebenaran. Ya, Yohanes 18 ayat 37. Ya, Pilatus menanyai dia. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Jadi dalam seluruh kehidupannya, ia tidak menyimpang dari kebenaran yang ia nyatakan. Sehingga manusia mendengar dan mengakui kebenaran Allah melalui perkataannya. Ya, Lukas 7 ayat 29. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Ya, Lukas 7 ayat 29. Bahkan ia menyebut dirinya kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh sebab itu, para saksi menyebut dia yang benar atau orang benar.
dalam kesaksian dan penglihatan mereka. Ya, misalnya Kisah Rasul 3 itu Petrus mengatakan orang benar, yang benar. Ya. Kisah Rasul 7:52 Stefanus mengatakan orang benar, yang benar. Dalam Wahyu 3:19 Rasul Yohanes mengatakan yang benar. Ya. Kita ambil contoh ya. Dalam Kisah Rasul 3 itu Petrus berkhotbah berapi-api. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi-saksi. Ya, demikian Petrus berkhotbah berapi-api dalam Kisah Rasul 3. Ya, diserang di bait Allah. Dia berkhotbah setelah ia dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh secara menakjubkan. Dan ia menegaskan bahwa ini dari yang benar yang kamu bunuh itu. Ya, karena masyarakat heran, kok bisa ya ada orang lumpuh disembuhkan begitu. Juga dalam Kisah Rasul 7, Stefanus sebelum dibunuh mati, dia berkata-kata kepada yang melempari dia dengan batu. Siapakah dari antara nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Nah, ini orang benar. Yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Itu kata Stefanus. Dan dalam Wahyu 3, Yohanes berkata, inilah firman yang dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dalam hubungan penglihatan tentang suasana sorga, ya, Rasul Yohanes juga dalam Wahyu 19 berkata, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, itu jadi penglihatan di surga di Pulau Patmos itu. Dilihatnya Yesus disebut yang benar, orang benar. Nah, demikianlah saksi yang setia diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai gelar yang melekat dan menyatu dengan pelayanannya di bumi dan di surga. Nama yang berikutnya, nama ketiga, yang pertama bangkit dari orang mati. Ya. Semua kitab Injil memberitakan bahwa Yesus mati kemudian bangkit dan dari kematian pada hari ketiga. Ya, ada di Matius, Markus, Lukas. Ya, menjelang Injil-Injil ditutup, pemberitaan tentang kebangkitan ini disampaikan. Ya. Dan dalam 1 Korintus 15 disebut yang sulung bangkit dari kematian. Ya, Kolose 1 juga. Ya, misalnya dalam 1 Korintus 15. Rasul Paulus menjelaskan kaitan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 20 dari 1 Korintus 15. Ia membandingkan Adam dengan Kristus. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Ya, jadi Adam menyeret seluruh keluarga manusia ke dalam kematian, ke dalam maut. Kristus merebut dan memulangkannya kembali kepada hidup. Itu aja ya, dalam ayat 21-22 dibandingkan begitu. Dalam persekutuan dengan Adam kematian datang dan kita manusia mati. Tetapi dalam persekutuan dengan Kristus
Kita semua dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Ya, jadi Kristus yang bangkit disebut buah sulung. Lalu kita menyusul. Ayat 23. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kebangkitan Kristus menjamin kita menyusul akan dibangkitkan pada saat ia datang kedua kalinya. Atau parusia ya, bahasa Yunania parusia. Datang kembali, datang. Ya, setelah itu datanglah keselamatan penuh. Setelah Allah menaklukkan segala musuh Kristus di bawah kakinya. Dan kematian adalah musuh terakhir yang ditaklukkan. Nah, inilah yang diuraikan dalam ayat-ayat selanjutnya dari 1 Korintus 15 itu. Yang menjelaskan bahwa mengapa orang mau dibaptiskan dan berjuang untuk imannya. Karena mengharapkan kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ayat 24 sampai 34. Nah, kepada jemaat Kolose, Paulus menjelaskan bahwa Kristus sebagai yang pertama bangkit dari kematian, yang sulung. Itu tidak hanya berarti yang pertama, yang lebih dulu, tapi yang lebih utama dari segala sesuatu. Ya, jadi istilah yang sulung ini bisa berarti yang lebih utama, bukan sekedar yang lebih pertama. Istilah lain, ia menjadi kepala jemaat atau tubuhnya, ya, kepala dari tubuhnya. Ya, Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Nah, karena itu saudara kita sebagai jemaatnya tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Seperti tubuh tunduk kepada kepala. Nah, kalau kita mendengar ini, sebetulnya kan sebenarnya dari sisi bangkit dari orang mati, bukan dia yang pertama. Sebenarnya sudah ada yang lebih dulu bangkit dari kematian dibanding Kristus. Misalnya ada anak di Sunem yang dibangkitkan Elisa dari 2 Raja-Raja 4. Ada juga orang pemuda dari Nain, Lukas 7, atau Lazarus, Yohanes 11, lebih dulu bangkit daripada Kristus ya. Tapi bedanya apa? Mereka ini mati lagi sesudah bangkit. Ya. Tidak hidup terus, mati lagi. Karena itu Kristus satu-satunya atau sulung bangkit dari kematian. Menjadi tonggak iman Kristen. Ya, tidak mati lagi. Dia menjadi sumber pengharapan bagi manusia. Itulah juga sebabnya mengapa murid-murid Yesus dan gereja menjadikan hari kebangkitannya itu, hari bangkitan Kristus menjadi hari pertama setiap minggu. Yohanes 20 ayat 1 dan 19. Ya, sampai sekarang kita mengubah hari kebaktian dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dan polanya di tiap minggu dirayakan Paskah itu, dirayakan kebangkitan itu. Ya, hari pertama minggu itu. Ya, nama terakhir yang diberikan pada Yesus adalah dan ia berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ini menyatu dengan sebutan sebelumnya yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi gelar ini wajar baginya karena kebangkitannya dari kematian. Ya, menguasai raja-raja bumi ini. Karena dialah satu-satunya bangkit dan tidak mati lagi. Dalam 1 Korintus 15, saudara-saudara, sudah dijelaskan bahwa kebangkitannya akan disusul dengan kebangkitan kita, orang yang menjadi miliknya. Kapan? Pada waktu kedatangannya. Lalu tibalah kesudahan di mana segala musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Dan musuh terakhir yang ditaklukkan adalah kematian. Jadi saudara-saudara dalam ayat 4-5a ini
kita melihat Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kekal sedang membuka rencana besar yang akan terjadi dalam sejarah dunia dan manusia. Hal ini penting untuk memberikan semangat dan kekuatan iman kepada jemaat-jemaat yang sedang menghadapi kesengsaraan karena penganiayaan pada masa itu maupun pada segala zaman. Jadi 7 jemaat sangat menderita dan jemaat-jemaat di seluruh dunia juga banyak yang menderita, dan ini mendapat penghiburan dari Bapa, Anak, dan Roh. Hanya dari Allah datang segala kasih karunia dan damai sejahtera untuk orang percaya dalam kesukaran mereka. Ayat 5b dan 6. Ya, kita lihat ayat 5b dan 6. Dalam ayat-ayat ini kita mendengarkan soal bagi dia. Bagi dia diberikan kemuliaan dan kuasa. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itulah ayat 5b dan 6. Alasan memberikan kemuliaan dan kuasa kepada dia adalah karena pertama, ia mengasihi kita dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Jadi ini adalah alasan ini adalah tanggapan yang paling pantas atas tindakan Allah, baik dalam mengasihi kita maupun dalam menebus kita. Kita beri kemuliaan, kita beri kuasa. Menarik sekali, kata kerja untuk menyelamatkan dan menebus ini berbeda. Ya. Mengasihi atau menyelamatkan itu berlangsung terus dalam kata kerja yang sifatnya continuous. Sedangkan penebusan atau pelepasan dari dosa itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi kata kerja menunjukkan ini perbedaan. Mengasihi kita terus-menerus, tetapi menebus kita sekali saja. Satu untuk selama-lamanya. Penebusan itu dilakukan dengan darah Kristus. Ini mengingatkan orang kepada peristiwa pembebasan dari Mesir, waktu Israel dibebaskan dengan darah domba. Ya, kelepasan umat Tuhan diperoleh melalui kematian domba-domba. Ya, ada di Keluaran 12, ya, ayat 13 dan seterusnya itu dikisahkan pada saat itu orang Israel disuruh menyembelih domba. Kita masih ingat ya, lalu darahnya ditaruh di atas ambang pintu. Maka Tuhan melewati rumah itu, passing, ya lewat. Makanya disebut paseh, lewat, pasah, paskah. Sehingga mereka selamat. Ya, karena Tuhan lewat, melihat darah itu lewat. Kalau tidak ada darah di pintu itu, maka penghukuman terjadi dalam rumah itu bagi anak-anak di Mesir. Ya. Tuhan mendatangkan kematian di sana bagi anak sulung kalau tidak ada darah. Nah, sepanjang sejarah selama berabad-abad itu selalu menjadi peringatan Paskah Israel. Nah, demikianlah darah Kristus domba Paskah melepaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Alasan kedua, saudara-saudara, mengapa bagi dia diberikan kemuliaan dan kuasa adalah karena ia telah membuat kita menjadi kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Artinya dijadikan kerajaannya sendiri, di mana kita semua adalah imam-imam
di dalamnya. Imam adalah petugas yang melayani Allah. Ya, imam adalah yang mengantarai Allah dengan manusia. Nah, inilah ayat 5 dan 6. Sekarang ayat 7 dan 8. Dalam ayat-ayat ini, kita mendengar soal kedatangannya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, inilah ayat 7 dan 8. Nah, dalam ayat-ayat ini, kita mendengar soal kedatangannya. Dia, ya, yang daripadanya berasal kasih karunia dan damai sejahtera, dan bagi dia kita berikan kemuliaan dan kuasa, akan datang dengan kemuliaan dan dilihat secara nyata. Bangsa-bangsa akan meratapi dia, berarti menyesali dirinya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ayat 4 dan 8. Diulang lagi. Ini menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau parusia. Seperti sudah dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi semua orang akan melihat dia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, termasuk yang telah menikam dia, akan melihat. Bisa juga ada orang lain yang menikam, ya, seperti orang yang menyangkal dia setelah siapa Yesus itu jelas baginya. Ya, jadi menikam dia itu bukan dulu saja, tapi sekarang bisa juga ada orang menikam dia lagi. Sesudah dia percaya, dibaptis, menerima kasih karunia, dia menyangkalnya lagi. Nah, ini juga menikam dia. Ya. Atau seperti Yudas, ya, dia kan kenal siapa Yesus. Kalau dia menyangkali dia juga menikam dia. Semua bangsa bumi akan meratapi dia. Berarti menyesali dia. Menyesali diri di depan Yesus. Ya. Terbayang ya, kalau ada orang yang kita hianati, kita sangkali, kemudian dia pada satu hari muncul sebagai pahlawan yang menolong keluarga kita dari kesulitan yang menghadapi jalan buntu. Maka kita akan meratapi diri kita, menyesali diri kita. Amin. Ya, ada kata amin di situ. Berarti benar. Sungguh-sungguh demikian. Ya, jadi ayat ini ditulis dengan amin. Berarti kesaksian Yohanes benar. Sungguh-sungguh. Karena apa? Ini bukan gambaran dari kerinduan emosional Rasul. Ya, impi-impian sendiri, bukan. Ini dikuasai Roh Allah yang mendengar sendiri suara Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yohanes itu di Pulau Patmos itu dikuasai oleh Roh kuasa Allah dan mendengar sendiri Yesus berkata. Ya, di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 20 diuraikan di situ. Waktu di Patmos itu ya, dia dikuasai Roh Allah dan tiba-tiba ada suara gemuruh dari belakang. Waktu dia berbalik lihat, wah, dia lihat kemuliaan. Ya, Kristus muncul. Ya, dalam Wahyu 1 9 sampai 20 diuraikan panjang lebar. Sesudah bacaan kita ini. Yesus menyebut dirinya Alfa dan Omega.
firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ia memakai nama dan gelar yang biasanya dikenakan pada Allah sendiri. Ini berarti yang datang adalah Allah sendiri. Yesus Kristus dan Allah tidak dapat dibedakan lagi dalam kedatangan itu. Begitu besar kuasa yang diberikan kepadanya dalam parusia. Dosen kami, saudara-saudara di Duta Wacana dulu, seorang ahli perjanjian baru, bernama Benjamin Drewes, itu mengatakan begini dalam sebuah kuliah. Parusia Tuhan menjadi daya rohania yang kuat sekali, menarik kita ke masa depan, supaya tidak menjadi lupa, lemah, hanyut, dan tenggelam dalam dunia masa kini yang sering mengganggu dan menghambat syarah kita. Syarah itu artinya perjalanan musafir, perjalanan orang menuju masa depan yang jauh lebih baik. Yaitulah syarah. Seperti perjalanan umat Allah di gurun dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah Kanaan penuh susu dan madu. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Nah, itulah syarah kita ke sana. Ya, jadi bagi Pak dosen ini, parusia kedatangan Tuhan ini daya rohani yang menarik kita ke depan. Nah, kita masuk refleksi sekarang. Allah diperkenalkan Rasul dalam bacaan kita sebagai Bapa, Roh, dan Anak yang mengelilingi kita dengan penuh kasih karunia dan damai sejahteranya. Dan kasih karunia Allah ini di dalam dan melalui Tuhan Yesus ini telah menghasilkan keadaan selamat secara utuh, tidak cacat. Whole, ya. Allah telah bergiat untuk mengusahakan keselamatan yang penuh itu bagi kita manusia sepanjang sejarah, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ia adalah alfa dan omega sejarah dunia, ya, melingkupi zaman dulu, zaman kini, dan zaman depan. Itulah awal dan akhir. Dilimpahkan kepada kita sebagai anugerah pemberian semata-mata. Kita tidak layak menerimanya. Grace alone, hanya anugerah. Ya, ada nyanyian yang indah sekali, grace alone. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, yaitu melalui darahnya, Allah membebaskan kita dari kekuasaan dosa dan kematian. Kita tidak di bawah kuasa dosa lagi. Pada akhirnya ia akan datang kembali dalam kemuliaan dan kuasa, disaksikan semua bangsa di bumi. Kita dipanggil, kita ditugaskan, memberikan segala kemuliaan dan kuasa kepadanya, dan menantikan parusia Tuhan dengan setia. Ini menjadi daya hidup, ya, daya pendorong ke depan. Tetap berjalan ke depan dalam siara iman, sehingga tidak menjadi lemah, tidak menjadi lalai dalam dunia. Dengan itu kita tidak akan meratapi dia, tidak menyesali diri. Ia datang menyempurnakan segala sesuatu. Apakah yang harus selalu kita pikirkan dan kerjakan? Dan apakah yang harus kita tolak? Supaya kemuliaan dan kuasa dapat kita persembahkan kepada Allah selama menantikan kedatangan dia. Kiranya kita berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali ya Bapa, Roh, dan Anak, yang daripadamu
mengalir kasih karunia dan damai sejahtera yang membuat kami ada di dalam keselamatan penuh dan mempersembahkan padamu kemuliaan dan hormat selama kami menantikan kedatanganmu nanti. Kami bersyukur bahwa ada kitab Wahyu yang memberitakan masa depan itu, yang membukakan tutup sejarah, bahwa kami diarahkan kepada kesempurnaan di dalam sorga yang dibukakan kepada 7 jemaat, bahkan jemaat seluruh dunia yang menderita, supaya tahan uji, tahan banting. Kiranya kami menanti dengan setia kedatanganmu. Khususnya dalam masa-masa sukar ini, tolong kami tidak menjadi lemah, tapi imannya tetap menyala, kehidupannya tetap dinamis untuk mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah menghadapi wabah penyakit. Dan kami saling melindungi sebagai bagian dari iman kami menantikan Tuhan, bahwa pada akhirnya segala-galanya akan bermuara pada persediaan Tuhan dalam kemuliaan yang sempurna. Damai sejahtera Allah penuh-penuh. Terima kasih. Kiranya kami ditolong untuk menikmati perjalanan siara iman kami menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Kami mohon dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Sampai sekian PA kita, saudara-saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati semua. Amin.